Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Yundisari dari kelas 5A PAH Denpasar. NIM saya 1911011056, nomor absen 30, jurusan Pendidikan Agama Hindu dari Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, Fakultas Dharma Acarya. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Pancayatna dengan menggunakan satu metode, yaitu metode ceramah. Sebelum memulai ke materi Pancayatna, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian pembelajaran oleh guru dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada siswa, yaitu penggunaan metode ceramah sangat tergantung pada kemampuan guru mengajar itu sendiri. Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran, kemampuan berbahasa, intonasi suara, penggunaan media, dan variasi gaya mengajar lainnya sangat memerlukan keberhasilan dalam metode ini. Sebelum saya memulai membuat video, saya mohon izin menggunakan masker karena sedang berada di luar dikarenakan oleh virus COVID-19 ini. Maka dalam membuat video ini saya akan menggunakan masker. Semua berdiri. Saturang Manjaliman. Om Swastiastu. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama untuk fakultas berdiri. Saraswati Punyawati.
pendahulu kita yang telah menerima wahyu Tuhan berupa Weda, sehingga kita memahami ajaran agama maupun kepada para sendiri yang telah menyucikan hidup kita. Karena adanya hutang inilah dalam agama Hindu diharapkan dapat dibayar dengan melaksanakan panchayatnya. Dalam bagian panchayatnya terdiri dari dewayatnya, fitrayatnya, manusayatnya, budayatnya, dan resiyatnya. Maka dengan dewarana dibayar dengan dewayatnya, budayatnya, fitrarana dibayar dengan fitrayatnya, dan manusayatnya. Terakhir, resiyatnya digunakan untuk membayar resirna. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke bagian-bagian panchayatnya. Yang pertama yaitu dewayatnya. Ada yang tahu dewayatnya? Baik, Ibu akan lanjutkan. Dewayatnya merupakan persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yakni kepada Ida Sang Yang Widi dapat dilakukan setiap hari, juga dapat dilakukan secara
sehari dan sehari. Yang kedua, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Seperti yang kita lakukan tadi sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, memelihara kebersihan tempat suci. Yang keempat, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melaksanakan sembahyang pada hari-hari seperti purnama, tilang, gabungan, kuningan, nyepi, dan yang lainnya. Yang kedua, contoh dan pelaksanaan
yaitu dalam kehidupan sehari-hari dan sewaktu-waktu. Pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari merupakan kesimpulan dari saya mengajar tentang materi pancayatnya adalah yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Secara garis besar yatnya dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yang disebut dengan pancayatnya, yaitu yang pertama dewa yatnya, yang kedua resi yatnya, yang ketiga fitra yatnya, yang keempat manusia yatnya, dan yang kelima buta yatnya. Adanya pancayatnya disebabkan karena adanya 3 jenis hutang yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir yang disebut dengan trirena. Trirena berasal dari kata tri yang berarti 3 dan rena yang berarti hutang. Jadi trirena adalah 3 hutang yang harus dibayar ke hadapan ida Sang Yang Widi Wasa. Dasar-dasar pelaksanaan yatnya meliputi berdasarkan pelaksanaan dharma ada unsur-unsur pengabdian yang tulus ikhlas, kemauan berkorban dengan tiada mengharapkan pembalasan atau pujian. Juga tidak ada paksaan agar diliputi oleh rasa bakti yang sedalam-dalamnya yang mengandung dasar pikiran yang suci, rasa cinta, rasa kasih, dan kasih sayang. Dapat menenteramkan jiwa melalui bertujuan untuk kesejahteraan dan kesenantiasaan bersama. Dan dalam pelaksanaan selalu ada unsur-unsur kebaikan dan kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan atau keunggulan metode ceramah. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan metode ceramah. Yang ketiga yaitu keunggulan metode ceramah. Yang pertama saya akan membahas kelebihan metode ceramah atau keunggulan metode ceramah. Yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan. Murah dalam arti bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lain, seperti proyek atau latihan. Dikatakan mudah karena ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, kita terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Yang kedua, dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas, mengorganisasikan tempat duduk dan kelas. Dengan demikian akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Yang ceramah dapat menyampaikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Yang keempat yaitu ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Metode ceramah dapat digunakan bagi jumlah siswa atau peserta didik yang sangat banyak atau dalam jumlah besar. Selanjutnya nomor 7, ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Dengan demikian, metode ceramah akan sangat mudah bagi guru dalam melaksanakannya, karena metode ini tidak memerlukan persiapan yang cukup rumit. Selanjutnya, kelemahan metode ceramah. Yang pertama, materi yang dikuasai siswa sangat terbatas
pada materi yang dikuasai guru saja. Kelemahan ini yang paling dominan, sebab materi yang diberikan guru adalah materi yang dikuasainya, sehingga materi pembelajaran yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang disampaikan guru itu. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang ketiga, metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa, sehingga materi yang disampaikan akan terasa menjenuhkan dan membosankan. Yang keempat, metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum mengerti. Yang kelima, metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif, karena peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton akting yang dilakukan oleh gurunya di dalam kelas. Yang keenam, guru sulit mengatur alokasi waktu karena terlalu banyak menjelaskan atau terlalu banyak ceramah. Cara menanggulangi metode ceramah. Yang pertama, selang-selinglah ceramah dengan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, gunakan alat peraga baik langsung maupun tidak langsung atau tiruan, serta dilakukan demonstrasi untuk memperagakan konsep yang akan dikemukakan oleh guru. Yang ketiga, ciptakan interaksi yang bervariasi antara guru, siswa, siswa-guru, siswa-siswa. Yang keempat, lakukan gaya mengajar yang bervariasi supaya siswa tidak bosan mendengarkan ceramah guru. Baik, dapat saya simpulkan dari metode ceramah ini, kesimpulannya merupakan metode ceramah adalah pembelajaran berkaitan dengan cara berceramah dan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Guru menguasai bagaimana teknik berceramah dan menjaga stamina agar tidak terkuras dalam berceramah. Agar ceramah tidak menonton, guru perlu menciptakan variasi komunikasi banyak arah, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan temannya atau antara siswa dengan sumber belajar yang digunakan. Dengan demikian, metode ceramah tidak selalu jelek dipakai dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang penting metode ini sesuai dengan karakter materi pelajaran, kondisi ruang kelas, dan media yang tersedia di sekolah. Baik, sekian video yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.